Halo teman-teman, selamat datang di channel Kenung Gaming. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Seperti apa keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film akan kita buka dengan memperlihatkan ada seorang pria yang akan kita sebut namanya sebagai Cecel, dan dia memang sedang mengamuk di sebuah kantor polisi dan tampak tidak ada satu polisi yang menghentikannya. Dan hingga muncullah seorang pria yang bernama Kang Su yang memang dengan ajaibnya di sini menjinakkan pecandu tersebut dengan satu botol minuman. Dan siapakah dia sebenarnya? Karena sebentar lagi kita akan juga mengetahui. Dan setelah itu Kang Su mulai bernegosiasi kepada Chehol, dan dia pun menawarkan jumlah uang yang fantastis jika dia mau memberitahu siapa dalang dari peredaran barang haram tersebut. Dan tergiur dengan penawaran itu, Chehol kemudiannya setuju. 오케이! 동시 투약 6만 6천 명분. 야이씨. Dan kemudian kita juga akan memperlihatkan Kang Su yang menemui teman yang merupakan seorang kurir dari produknya, dan dia hendak melakukan transaksi seperti biasanya. Tetapi Kang Su datang dan mengajaknya untuk mengikuti misi penjebakan. Dan dia pun sempat menolak, tetapi ketika diancam akan dijebloskan ke dalam penjara, dia kemudian setuju. Dan di hari berikutnya, dia sedang menunggu di lokasi untuk menerima paketnya yang dari Changrang. Dan ketika hendak pergi, mereka juga tidak sengaja menabrak mobil di depannya. Dan seorang wanita keluar dan mengajaknya untuk mengecek kondisi tersebut. Dan di sini salah satu dari mereka mencium kejanggalan dari kejadian ini dan mereka langsung tancap gas. Dan benar, setelah itu mereka juga dihadang oleh segerombolan polisi yang merupakan bagian dari tim Kang Su. 뭐 하는 거야? 아마추어도 아니고. Dan walaupun memang sempat lolos dari serangan itu yang mirip dengan orang-orang tawuran, para jamet tersebut kemudian tertangkap oleh Kang Su dan dengan aksinya yang begitu ugal-ugalan. 대한민국 마약파는 세 분류로 나뉜다. Pada akhirnya jamet-jamet itu pun kemudian berhasil ditangkap. Setelah itu Kang Su langsung kembali ke kantor polisi dan menyerahkan imbalan yang dijanjikan kepada Chehol. Dan di sini identitas asli terkuak, dan ternyata Kang Su ini adalah seorang informan ulung yang diam-diam memberikan informasi rahasia seputar perdagangan garam Cina di Korea Selatan. Dan dia hidup di garis tipis antara dua dunia, yaitu polisi dan pelaku kejahatan. Dan di dalam dunia itu, sosok seperti dirinya memang dikenal dengan sebutan Yang Dang. 나 같은 놈들을 이렇게 부른다. Dan kita akan kembali ke 3 tahun sebelumnya. Kita juga akan diperlihatkan Kang Su yang ternyata dulu memang adalah driver taksi online. Dan pada malam itu dia mengantar seorang pria yang sedang mabuk di sebuah lokasi di sana. Dan pria itu memberikan minuman kepada Kang Su agar Kang Su tidak mengantuk saat menunggunya kembali. Tapi Kang Su ini tiba-tiba teler tidur dan tidak lama kemudian. Dan ternyata Kang Su ini dijadikan tumbal oleh pria tersebut
Akibatnya Kang Su langsung masuk penjara dengan tuduhan penggunaan garam Cina. Sedangkan di hari pertama Kang Su sudah menjadi bulan-bulanan para napi yang dipimpin oleh seorang pentolan yang bernama Eong Sik. Dan tidak hanya itu, rupanya Eong Sik juga seorang pengedar yang dengan handal bisa bertransaksi di balik jeruji besi. Dan kemudian kita diperlihatkan dengan seorang jaksa yang kita sebut namanya Ko, dan dia adalah jaksa berpangkat rendah yang tidak punya prestasi. Dia berhadapan dengan puluhan dan ratusan napi yang tertangkap, dan dengan kasus itu mereka bagaikan kecoak yang tidak ada habisnya. Dan suatu ketika di tengah-tengah waktu, seekor kecoa itu pun dia muncul, dan dari sini dia kemudian menemukan ide cemerlang untuk memang memunculkannya. Dan di sini dia membasmi sarang dari penyebaran tersebut sendiri. 본가지를 털어야 한다. Dan untuk bisa menemukan sarang itu, dia harus menyusupkan satu kecoa di sana. Dan kemudian jaksa Ko menemukan kandidat yang pas untuk misi, yang tidak lain adalah Kang So, seorang napi yang dia tahu bukanlah seorang pecandu dan hanya dijebak. Dan jaksa Ko pun mengetes Kang So yang tidak disangka-sangka memiliki ingatan yang sangat kuat. Jaksa Ko kemudian memberikan penawaran kepada Kang Su agar dia bisa memata-matai Eong Sik yang merupakan seorang bandar. 내 방에 오홍식이라고 있지? Dan kemudian jaksa Ko menawarinya imbalan berupa kebebasan, dan karena Kang Su sudah tidak betah lagi di penjara, dia kemudian sepakat. Dan kemudian sejarah Kang Su sebagai seorang yadang dimulai. Kang Su mulai beraksi dengan menghajar siapa saja yang mengganggu Eong Sik. Dengan bantuan itu dia menjebak salah seorang napi di sana. Setelah dia berhasil mendapatkan perhatian, dia kemudian diangkat menjadi anggota kelompok, dan disinilah Kang So menggunakan kemampuan mengingatnya yang begitu luar biasa untuk melaporkan seluruh percakapan kelompok tersebut kepada jaksa Ko. Berkat informasi dari Kang So, jaksa Ko pun bisa mengatur penggerbekan Eong Sik. Tidak hanya itu, Kang So dibebaskan dan jaksa Ko akhirnya diakui prestasinya. Dan sejak saat itu hubungan keduanya juga semakin dekat, dan jaksa Ko menganggap Kang So sebagai adiknya sendiri. 형님, 저 한잔 따라드리겠습니다. 아씨 비 오는데 까지 올라가네. 아가씨 문 열어. 오빠 어떻게 좀 해봐. 대표님 여기까지 왔어요. Dan di sini dia pun memang diperlihatkan dengan penampakan seorang artis muda yang bernama Sujin karena obat haram. Dan di sini dia pun ditangkap dan diinterogasi oleh seorang kepala polisi yang bernama Jay. Dan di kantor polisi, Sujin mengaku kalau dia hanya ditipu oleh obat pelangsing, dan pihak kepolisian tidak percaya. Tetapi Jay mengenali sosok pria yang ada di dalam foto di HP Sujin. Jay yang paham kalau Sujin adalah korban pun membuat penawaran dengan membebaskan Sujin asalkan dia memberitahu dari mana dia mendapatkan obat tersebut. 약 누구한테 받았어? Dan di sisi lain, Kang So sedang merayakan kenaikan jabatan jaksa Ko sebagai hadiah dan memberikan informasi tentang serbuk biru yang belakangan ramai beredar di pasaran. Kang So juga membocorkan siapa bandar dari serbuk itu, yang mana dia merupakan bos si Cekol, yaitu seorang preman yang bernama Yong. 기름 흘리고 다닌 새끼가 누군데? Dan rupanya dia adalah orang yang sebelumnya memberikan obat pelangsing kepada Sujin. Dan pada saat yang sama, Yong tengah melakukan transaksi dengan penyelundup garam Cina
asal Korea Utara yang bernama Nami. Pertemuan itu sempat diwarnai cekcok kecil, dan dari sini juga terlihat betapa mengerikannya pasukan Yong yang tidak segan-segan menyerang siapapun yang menentangnya. 이 새끼가! 엠마 치료비로 퉁칩시대. 계속해? Dan setelah transaksi selesai, Yong pun berangkat pulang, tapi dia tiba-tiba menerima telepon dari Kang Su, dan pada saat itu Kang Su berpura-pura, dan di sini dia pun sedang dalam kejaran polisi, dan dia pun mengarahkannya untuk kabur melalui stasiun, sementara dia sendiri berusaha menahan mobil J. Dan begitu dia tiba di stasiun, pasukan itu lebih dulu berhasil mengepungnya. Tetapi tiba-tiba saja dari balik kereta, pasukan Jaksako muncul dan 장난한 것도 아니고. 이것들이 아주 사건을 날로 따먹으려. dan kemudian di dalam mobil dia mulai mendapat ancaman dari Kang Su dan Jaksako, dan seperti biasa Jaksako pun kembali menawarkan sebuah kesepakatan agar Yong bersedia untuk membantu menangkap bandar yang jauh lebih besar. Dan sementara itu di sisi lain Jae juga menerima informasi dari Sujin tentang sebuah pesta yang digelar di sebuah hotel, yang mana pesta itu diselenggarakan oleh seorang anak dan yang bernama Johoon. 너 네 맘대로 아프면 안 돼. 오빠, 오늘은 진짜로. 표정 연기 좋다. 너 이제 주인공 해도 되겠다. 이제 같이 가고 싶지. Dan di lokasi itu tim bersama Jaksako sudah lebih dulu lebih bersiap sebelum melancarkan penggerebekan. Kang Su memasang kamera itu di kacamatanya. Dari sana dia berhasil merekam berbagai momen penting untuk dari kehadiran. Dan tak lama kemudian dia pun datang, dan kali ini dia dibuat kesal karena merasa kecolongan. Dan apesnya lagi informasinya, yaitu Sojin juga ikut tertangkap. 형님, 연락해요. 뭣도 아니고. Dan untuk sementara Joon ditahan di kantor Jaksako, tetapi dia memang tidak sendirian dan sang ayah langsung memutus pengacara terbaik Korea Selatan untuk mendampinginya. Dan di sana dia mulai melakukan negosiasi dengan iming-iming pangkat yang lebih tinggi bagi Jaksako. Dan ternyata Jaksako yang memang sama aja seperti pejabat kebanyakan, awalnya mulia dan ujung-ujungnya memang tidak peduli. Dan di sini tawaran itu kemudian disetujui oleh Jaksako. Dan sebagai langkah pertama, Jaksako memerintahkan Yong si preman untuk merebut kembali rekaman yang kini berada di tangan Kang Su. 사람이가 큰일 날 소리 하고 있어. 이씨. Tidak butuh waktu lama, Yong kemudian bergerak bersama anak buah, dan di sini mereka menyerangnya menggunakan cara yang sangat brutal. Sementara itu di lain pihak Jae tiba-tiba ditangkap dan dengan tuduhan menerima suap dalam kasus pembebasan. Dan di waktu yang sama Yong menyuntikkan obat berdosis tinggi kepada Kang So. Dan setelah berhasil mendapatkan kacamata berisikan rekaman itu, bukannya pergi, Yong justru bertindak semakin keji dengan membakar kaki Kang So hidup-hidup. 한 달간 밥 먹이지 말고. Dan 3 bulan kemudian Kang So terlihat masih hidup berkat perawatan sahabat lamanya Chang Ram. Tapi akibat suntikan itu yang pada waktu itu, kini Kang So
berubah menjadi pecandu yang kerap hilang kendali. Meski begitu, dengan tekad yang begitu kuat dan haus akan balas dendam, perlahan dia mulai bangkit kembali. Dan sementara itu di pengadilan, Choi berhasil memenangkan sidang banding dan dinyatakan tidak bersalah. Dia juga disambut hangat oleh istri dan anak. Dan usai sidang, Choi tiba-tiba dihampiri oleh utusan dari anak buah calon presiden, saingan ayahnya Jo-hun, yang berusaha untuk menjatuhkan lawan politiknya. Dan di sini Choi dengan tegas dan dia menolak ikut campur karena dia hanya ingin hidup tenang bersama keluarganya. Di sisi lain, Sujin, sang artis yang karirnya hancur, kini beralih menjadi informan dan pada malam itu dia bergerak untuk menjebak target. Dan setelah berhasil, dia hendak kabur dan tiba-tiba setelah berhasil mendapatkan Sujin, Kangso kemudian menemui Jae yang pada saat itu memang sedang nongkrong di sebuah warkop. Melihat Kangso, emosinya pun langsung memuncak dan dia mengira kalau Kangso adalah orang yang menjebaknya hingga masuk penjara. Dan tanpa berbasa-basi, Jae pun langsung membogemnya. 옆에서 지금 어딨어? 네가 날 엮어놨지? 고영사님. Dan pada untungnya Sujin segera datang dan segera menghentikan pertarungan mereka. Tidak lama kemudian ketiganya berkumpul di sebuah ruangan clubbing dan di sana Kangsu menunjukkan bekas luka di kakinya sebagai bukti kalau mereka memang sama-sama pernah menjadi korban. Dan di sana Kangsu di sini dan menjelaskan situasi terbaru di mana Yong kini sudah menjelma menjadi bandar besar dan Nami sang penunjuk di sini juga menjadi bawahannya. Setelah diskusi panjang, mereka sepakat untuk bekerja sama untuk membalaskan dendam dan dia pun memutuskan untuk merebut kembali rekaman itu yang dirampas oleh Yong. Dan di sini dia merupakan barang bukti terkuat dan bisa menjatuhkannya. Sementara itu Sujin akan menjebak si anak tersebut yang dalam waktu dekat akan menggelar pesta dan tugasnya adalah merekam seluruh aktivitas di atas tersebut agar bisa dijadikan tambahan barang bukti. 염태수, 보검사, 저쪽은 조은. Pada keesokan harinya, Kangsu dan Jae mendatangi kediamannya dan awalnya Nami menolak ajakan mereka untuk bekerja sama. Tetapi begitu tahu kalau target mereka adalah Yong, Nami pun akhirnya memutuskan untuk bergabung. Nami kemudian membukakan skema penyeludupan garam Cina milik Geom dan ternyata supir penyeludup Yong kerap mampir di sebuah warung belut. Momen itu yang akan dimanfaatkan Kangsu dan Jae untuk menjebak mereka dan sekaligus memancing kemunculan. Tanpa menunda waktu, dia pun langsung menuju warung itu dan ketika melihat sopir datang bersama tangan kanan Yong dan mereka langsung menjalankan aksinya dan tidak disangka Yong sendiri juga datang ke sana dan di sini membuat Jae tidak mampu menahan amarah dan dia pun dengan nekat maju sendirian. Dan di tengah kekacauan itu Yong berusaha kabur dan diam-diam, tetapi memang sialnya dia justru berhadapan langsung dengan Kangsu dan pertarungan itu pun pecah di dua tempat sekaligus.
Dan pada akhirnya Yong berhasil ditangkap. Dari situ mereka juga langsung dengan mudah merebut kembali rekaman yang selama ini disembunyikannya. Sementara di tempat lainnya, Sujin berhasil menusuk ke pesta dan digelar oleh Chohun. Dan sambil menahan efeknya, dia pun merekam seluruh kejadian di dalam pesta tersebut. Dan kembali ke Kangso, rasa lega pun sempat menyelimutinya karena sejauh ini rencana itu berjalan mulus. Dan dari situ dia menemukan jawaban yang selama ini dia cari soal siapa dalang di balik semua penderitaannya. Yang paling menyakitkan, sosok itu tidak lain adalah Jaksako, orang yang selama ini dia anggap sebagai kakak sendiri. 엄사랑부터 무시. 너 가지 말고 기다려. 어? Tetapi tanpa mereka sadari, salah satu anak buah Jae ternyata adalah mata-mata yang bekerja untuk Jaksako. Dan dari sini Jaksako pun juga menyadari kalau ada pihak yang berusaha untuk membalas dendam kepadanya. 강손 수진은 호상자. Dan tanpa buang-buang waktu, Jaksako menelpon Chohun untuk memperingatkan kalau Sujin adalah mata-mata. Dan sayangnya Sujin sudah lebih dulu meloloskan diri dengan Changrang. Dan setelah aksi mereka sukses, Jae pun melakukan video call dengan Sujin yang pada saat itu sedang berada di mobil bersama Changrang. Dan di sini dengan wajahnya yang lega, dia memberitahu kalau misinya berjalan mulus, sekaligus meminta maaf atas kasus yang pernah menyeret Sujin. Tetapi nomor haru itu buyar ketika dia pun langsung menghilang. 여보세요? Dan sebenarnya dia tidak lama, orang itu pun berhasil merebut ponsel yang berisikan rekaman pesta tadi. Dan di sini dia pun mengakhiri hidupnya. Dan sementara itu Jae dan Kangsu bergegas menuju lokasi, tetapi sayangnya mereka datang terlambat. Dan keputusasaan sempat menyelimuti mereka sebab selain kehilangan seorang kawan, bukti penting mereka juga lenyap. Dan dia pun sadar kalau rekaman itu pun juga sudah tidak cukup kuat untuk membebaskannya ke penjara. Dan dia menegaskan kalau kematian itu memang tidak boleh sia-sia. Dan dengan tekad baru, Kangsu akhirnya mengirim rekaman hotel kepada Jaksako sebagai umpan untuk memancing kemunculannya. Dan keduanya bertemu dan tidak ada yang menyangka reuni mereka justru menjadi momen paling kelam. Dan bagi Kangsu, dia yang dianggap sebagai kakak sendiri adalah dalang dari semua penderitaannya. Dan sementara bagi Jaksako, Kangsu tidak lebih dari pion kecil yang berani melawannya. 우리 다음에 볼 때는 지옥에서 봅시다. 내가 앞으로 어떤 개 지랄을 떨지. Keesokan harinya, Kangsu kembali menemui Nami dan dia meminta bantuan untuk mencarikan tiket pesawat ke Cina. Sebab sebentar lagi dia berencana menyerahkan hal itu kepada ayahnya Chohun. Tetapi tanpa disangka-sangka, Nami justru berkhianat dan dia melaporkan rencana itu kepada Jaksako, sehingga Jae berhasil dicegat dan ditangkap pada saat itu juga. Dan beruntung rekaman yang dibawa Jae hanyalah salinan, sebab rekaman asli masih disimpan oleh Kangso. Dan sementara itu karena merasa posisinya terancam, Jaksako pun mengambil langkah licik. Dan pada kali ini dia mengkhianati keluarga Chohun dengan menyebarkan rekaman salinan itu kepada publik. Dan dengan ini dirinya akan terlihat seperti pihak yang membongkar aib Chohun. Dan di sini memang dia itu terlalu jahat. 기자단들한테 연락 좀 해놔. 제발로 걸어 들어와 주세요. 아니면 체포영장 받아서 갑니다. 뭐? 이거
검사야. 부관이 부장검사 측에 배당한 것으로 알려지고 있습니다. Dan singkatnya, Jaksako ini mulai menginterogasi Jae untuk menanyakan keberadaan Kangsu, tetapi karena Jae terus menolak, dia mengancam akan menghabisi keluarga Jae. Ancaman itu membuat Jae pada akhirnya membuka mulut, dan begitu tahu keberadaan Kangsu, Jaksako pun langsung memerintahkan Yong dan anak buah untuk menghabisi Kangsu. Dan sementara itu di tempat lainnya, karena desakan publik, Cho-hun akhirnya dipaksa untuk menjalani tes dadakan. Tetapi sebelum sampel diperiksa, seorang staf yang menemaninya tiba-tiba memberikan Cho-hun dan untuk ditukar, dan ternyata semua ini bukanlah sekedar kebetulan, tapi bagian dari permainan licik Jaksako. 아약반응의 음성이 투약 혐의점 찾을 수 없다. Tidak lama kemudian sejumlah pejabat datang memberikan selamat dan Cho-hun sebab elektabilitas sang capres tampaknya semakin unggul menjelang pemilihan presiden. Mereka juga menyalakan televisi untuk menyaksikan debat presiden yang sedang berlangsung. Tetapi di tengah-tengah debat tiba-tiba saja seorang reporter menyinggung soal siaran live yang menayangkan percakapan antara Cho-hun dan Jaksako yang sejak beberapa menit lalu. Dan rupanya sejak beraktivitas obrolan mereka telah disiarkan secara langsung. Dan dalang dari semua ini tidak lain tidak bukan adalah Kangsu. Dan sementara di tempat lain Yung yang hendak mendatangi mobil Kangsu malah diserang oleh pasukan Nami, dan usut punya usut pengkhianatan Nami selama ini hanyalah pura-pura. Semua itu adalah bagian dari rencana Kangsu. Dan pada malam itu akhirnya Yong pun kemudian berhasil ditaklukkan. Dan sama halnya dengan kasusnya, penangkapan itu bukanlah sebuah kegagalan tetapi sudah direncanakan oleh Kangsu, dan dia sengaja membiarkan Jae mudah ditangkap karena Kangsu tahu cepat atau lambat Jaksako pasti akan mencoba bernegosiasi dengan Jae. Dan pada saat momen negosiasi itu tiba, Jae pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menukar korek api Jaksako dengan korek api yang sudah dipasangi penyadap suara. Dan begitu menyadari dirinya dijebak, Jaksako kemudian kalah dan dia pun memburu Kangsu, hingga pada akhirnya keduanya langsung bertemu di atas sebuah gedung. Di sana duel antara sahabat lama pun tidak bisa dihindarkan. 뗀다. 잡았었어야지. 어? Dan akibat kejadian itu, ayah Cho-hu pun benar-benar kehilangan kepercayaan rakyat. Sementara dia sendiri mulai halus saking stresnya. Tidak hanya itu, Jaksako yang pinggangnya encok karena semalam duel sengit, akhirnya tidak bisa lagi lari dari hukum. Dan di sini kita juga melihat Kangsu yang sedang bertransaksi dengan Nami, tetapi tanpa dia sadari, Jae ini diam-diam sedang mengawasi dari kejauhan. Dan benar saja beberapa detik kemudian aksi penggerebekan pun terjadi. Dan di tengah-tengah kekacauan itu, Kangsu berhasil kabur membawa tas yang berisikan uang, dan di sana dia sempat dicegat oleh Jae yang sedang bersenjata. Dan meski begitu mereka hanya tertawa dan justru bersepakat untuk membagi hasil tadi untuk berdua sebagai tanda persahabatan.
Dan untuk teman-teman, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita tentunya akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.